Dampak akibat menyedot laut sampai surut. Sekilas, penonton agak bingung melihat ada banyak sekali kapal-kapal yang tergeletak di tengah gurun yang kering. Sontak mereka pun bertanya, apakah dulunya padang pasir ini adalah laut? wow, betul sekali tebakan Anda. Ya kan lihat di judulnya. Uni Soviet secara langsung maupun tidak langsung menyedot air di Laut Aral hingga hampir habis. Air yang seharusnya mengisi laut ini malah diambil untuk kebutuhan lain. Sebelum nonton lebih jauh, perlu pula diketahui bahwa dulu Laut Aral ini adalah danau dengan luas 68.000 km persegi. Seberapa luas tuh Bang? Bandingkan saja, Pulau Jawa itu luasnya 128.297 km persegi. Sedangkan danau ini luasnya 68.000 km persegi. Karena saking luasnya sampai disebut laut. Namun sekarang, sebagian besar areanya kering kerontang. Airnya pernah berkurang sampai 90%. Maka timbul lagi banyak pertanyaan dari jamaah. Loh, kemana airnya pergi? Dan apa dampaknya bagi manusia jika laut ini kering? Wong kita nggak butuh air laut kok. Biar tidak penasaran, mari kita cek dari awal sampai nurul. Letak Laut Aral. Letaknya berada di Asia Tengah, tepatnya berada di wilayah utara Provinsi Aktobe dan Kizilorda, Kazakhstan, dan di selatan Provinsi Karakplakstan di Uzbekistan. Dulu, danau ini menjadi danau terbesar keempat di bumi. Airnya sendiri bersumber dari Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Danau ini tidak hanya menjadi penyejuk di tengah gurun yang begitu luas, tapi juga menjadi lahan untuk mencari sumber penghidupan. Ada ribuan ton ikan setiap tahunnya yang ditangkap oleh warga sekitar. Namun sekarang, air yang tersisa cuma 10% saja. Proyek mengeksploitasi Laut Aral. Semua bermula saat tahun 1960-an, di mana Uni Soviet memutuskan untuk membangun pertanian di wilayah gurun yang ada di tengah Asia, yakni Uzbekistan dan Kazakhstan. Jadi mereka ini mengalihkan air yang seharusnya masuk ke Laut Aral berbelok ke gurun. Para insinyur Soviet membangun jaringan irigasi yang sangat besar, termasuk kanal sepanjang 200.000 mil, 45 bendungan, dan lebih dari 80 waduk untuk mengairi ladang kapas dan gandum. Ternyata ini adalah proyek yang sangat besar ya. Soalnya mereka butuh air yang sangat banyak untuk bisa mengairi gurun yang kering. Proyek pun dilaksanakan. Lambat laun, permukaan air Laut Aral pun semakin menurun. Bukannya introspeksi diri, air laut itu malah semakin disedot. Mungkin mereka berpikir, mengeringkan Laut Aral tidak akan berdampak besar bagi alam. Apalagi, air itu kan digunakan untuk mengairi perkebunan. Jikapun ada dampaknya, mungkin dampak itu tidak lebih buruk dari manfaatnya. Dampak di luar dugaan. Oh ya, perlu diketahui dulu ya, bahwa Laut Aral ini adalah danau yang memiliki air asin. Mungkin itu juga alasan kenapa dia disebut laut ya. Bisa jadi. Semakin menurunnya volume air di danau ini membuat air yang semulanya asin menjadi 10 kali lipat lebih asin dari sebelumnya. Soalnya airnya hilang tapi garamnya tetap ada. Lalu, apa dampaknya kalau airnya tambah asin? Ya tentu itu sangat berpengaruh dong bagi spesies penghuni danau itu. Ikan-ikan semakin merasa khawatir. Jika airnya semakin asin, mereka bisa saja jadi ikan asin. Hal ini membuat banyak ikan menjadi tak tahan dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Sini saya coba bahasakan dengan sederhana. Air di danau itu kan semakin menguap, menyisakan garam yang sangat asin dan beracun. Saat terjadi angin kencang, butiran garam halus ini ikut terbawa angin. Dan setiap tahunnya, angin membawa 40-150 juta ton campuran garam beracun dari Danau Aral. Garam beracun yang terbawa oleh angin itu pun jatuh pada sekitar lahan pertanian. Karena faktor itu, pertanian di sana pun malah mengalami musim tanam yang jauh lebih pendek, bahkan kadang gagal panen. Dan makin lama produksi mereka semakin menurun. Di sini mereka pun jadi serba salah. Mau bertani susah, mau nangkap ikan juga udah nggak bisa. Maju kena, mundur tukang parkir. Dengan begini mereka akan kekurangan pangan dan ancaman kelaparan sudah berada di depan mata. Mau tidak mau, jutaan orang yang berada di sekitar situ terpaksa mengungsi ke daerah lain. Ini seakan-akan Laut Aral itu marah karena airnya diambil alih. Diberitakan pula bahwa banyak air yang dialihkan ini malah terbuang sia-sia di perjalanan akibat kebocoran, rembesan, penguapan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga hal ini tidak efektif. Waduh,
Mengalirkan air laut dengan niat agar kehidupan lebih baik malah jadi lebih buruk. Udah lautnya kering, pertaniannya pun ikut terabaikan. Dan ternyata dampaknya bukan hanya pada sektor pertanian. Masih ada banyak dampak lainnya yang ditimbulkan oleh keringnya Laut Aral ini. Apa saja dampaknya? Mari kita cek.